Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Jalusna dengan NPM 237002035. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Kontemporer, tugas ujian tengah semester saya. Baik, di sini saya diminta untuk membahas terkait tren isu teknologi masa kini serta apa yang terjadi atau isu geopolitik di dunia saat ini sedang terjadi serta bagaimana solusi yang bisa saya berikan sebagai mahasiswi teknik elektro. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan membahas terkait tren teknologi masa kini, yang dimana teknologi masa kini yang saya akan bahas di sini adalah kendaraan listrik. Di mana kendaraan listrik saat ini sudah sangat berkembang dengan pesat. Dimana ketika dulu kita berpikir bahwa kendaraan listrik yang kita bayangkan itu pasti casnya lama atau tidak bisa dipakai secara terus-menerus karena bisa memakan waktu berhari-hari untuk mengecas. Nah, untuk sekarang sudah ada teknologi yang bernama fast charging atau kecepatan yang lebih baik untuk pengecasan kendaraan listrik, di mana kita sudah bisa mengecas dalam kurun waktu 1 hari saja atau lebih singkat daripada itu pun sudah ada, di mana kendaraan listrik sekarang sudah bisa mengecas lebih cepat daripada kendaraan listrik sebelumnya. Itu adalah inovasi yang sangat baik dari segi teknologi yang sudah berkembang dengan pesat saat ini, seperti itu ya. Lalu juga ada konsep terbaru di mana kita mengenal di sini adalah namanya V2G, di mana yaitu Vehicle to Grid. Ini adalah bentuk perkembangan teknologi yang cukup pesat dari segi grid, atau kita di sini bisa menggunakan mobil listrik tersebut sebagai alat untuk seperti semacam power bank di rumah, di mana kita bisa mengambil daya dari listrik tersebut untuk mengisi listrik di rumah kita. Jadi tidak perlu lagi jaringan ke PLN, tapi langsung dari kendaraan listrik tersebut. Jika adanya misalkan turunnya tegangan atau misalkan ada aliran listrik mati lampu seperti itu bisa sangat terbantu dengan adanya V2G ini gitu ya. Seperti itu adalah perkembangan teknologi yang pesat dari segi tren teknologi yang saya bahas, yaitu kendaraan listrik di sini. Dan mengapa hal ini juga nantinya akan sangat berhubungan dengan apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Oke, kita masuk ke apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Di dunia saat ini sedang ada isu yang sangat panas yang kita sudah tahu bersama mungkin teman-teman ya. Kita di sini sedang mengalami krisis bahan bakar minyak bumi atau BBM atau bensin, biasa kita sebut seperti itu. Di sini kenapa bisa terjadi krisis seperti itu? Karena adanya konflik antara Iran versus USA dan Israel. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi USA dan Israel ini dilarang untuk menggunakan Selat Hormuz. Akibatnya Selat Hormuz ditutup. Selat Hormuz adalah selat yang menghubungkan kita dengan negara-negara lain sebagai jalur dagang. Nah, kenapa selat itu sangat krusial? Karena ketika selat itu ditutup, uh, artinya banyak sekali kapal-kapal pengangkut bahan bakar, mengangkut bahan pangan pokok seperti itu yang tidak bisa melewati selat tersebut. Akibatnya negara-negara besar, negara-negara mungkin seluruh negara itu mengalami krisis, baik dari segi krisis pangan, bahan pangan pokok, dari segi bahan bakar seperti BBM yang kita sangat butuhkan atau krusial Indonesia, karena mungkin hampir masih 50% lebih pengguna kendaraan Indonesia merupakan kendaraan non listrik atau kendaraan BBM seperti itu ya. Nah, jadi mengapa kendaraan listrik ini sangat bisa menjadi solusi dari apa yang terjadi di dunia saat ini dan Indonesia mungkin ya lebih tepatnya? Karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sangat besar dan mayoritas penggunanya adalah pengguna kendaraan pribadi. Kita sangat rendah dalam menggunakan kendaraan publik seperti itu, atau public transportation itu sangat tidak kurang diminati oleh warga negara kita karena mungkin dari segi geografi Indonesia yang berpulau-pulau, sehingga untuk akses daripada kendaraan umum itu kurang baik, jadinya tidak bisa ke merata gitu secara menyeluruh seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita terus-menerus bergantung pada
BBM atau listrik tidak dipergunakan dengan maksimal dan kita terus-menerus bergantung pada bahan bakar yang akan habis seperti minyak bumi dan batu bara, itu kan bahan bakar yang akan habis dari fosil. Batu bara dari fosil tumbuhan, BBM dari fosil makhluk hidup, seperti itu akan habis. Jadi kalau kita terus-menerus bergantung pada BBM, pastinya akan terjadi krisis juga di negara kita. Dan seperti yang kita tahu dari artikel-artikel yang kita bisa baca di sini, Indonesia sampai saat ini masih bergantung pada bahan bakar minyak karena kita belum memaksimalkan apa yang bisa kita gunakan seperti EBT, energi baru terbarukan, mungkin dari panel surya dan lain sebagainya, dan salah satunya kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini bisa menjadi salah satu solusi karena kendaraan listrik sendiri menggunakan bahan bakar yang tidak bisa habis, seperti itu, bahan energi yang tidak bisa habis, dimana kita menggunakan listrik tersebut bisa dihasilkan dari panel surya, dari angin, seperti itu ya. Dan yang sedang marak kita sebagai engineer ini lakukan atau kita inovasikan adalah tempat pengisian kendaraan listrik menggunakan panel surya atau menggunakan energi surya, seperti itu. Makanya menurut saya hal seperti yang kita rasakan sekarang ketika kita harus mencari harus mencari sumber BBM lain atau supply BBM lain dari negara lain karena Selat Hormuz ditutup, kita bisa menjadikan ini sebuah cambukan atau peringatan kalau kita punya solusi lain dari listrik atau dari kendaraan listrik kalau kita tidak mau terus bergantung pada BBM, seperti itu ya. Nah, di sini peran saya sebagai anak elektro yaitu saya mungkin harus bergerak lebih maju dan bergerak lebih inovatif lagi, dimana listrik dari baterai itu bentuknya DC, tapi motor butuhnya AC. Nah, disinilah peran inverter yang mungkin bisa dirancang supaya perpindahan energinya nggak terbuang jadi panas, seperti itu ya. Lalu juga bagaimana baterai manajemen sistemnya kita buat sebagai program supaya baterainya nggak cepat rusak, nggak kepanasan, dan nggak meledak, seperti itu. Jadi kita buat inovasi yang lebih baik dari perancangan baterainya, karena sebagaimana yang kita tahu, mungkin dari segi kenapa rakyat Indonesia belum banyak yang menggunakan kendaraan listrik, karena dari segi melihat apa yang sudah terjadi, seperti banyak atau ada beberapa kendaraan listrik yang meledak saat di charge, saat digunakan, atau saat terkena hujan, seperti itu ya. Itu mungkin ada kesalahan teknis atau kesalahan sistem yang harus diperbaiki, seperti itu. Lalu dari sistem tenaganya, kalau misalkan satu perumahan ya, itu menggunakan, misalkan banyak yang menggunakan kendaraan listrik, lalu dalam satu hari itu harus mengecas dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau misalkan kita pakai sumber tenaga dari PLN, mungkin bisa-bisa trafonya akan meledak kalau misalkan dicas bersama. Nah, kapasitas itu harus kita perbesar ya, supaya mungkin sistem jaringannya lebih pintar, jadi listriknya tuh bisa tetap stabil walaupun digunakan secara bersama-sama dalam skala yang lumayan besar, seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, pengisian bahan bakar berbasis PV atau SPKLU PV itu juga ide yang sangat bisa dikembangkan pada zaman sekarang, karena smart charging station itu juga belum banyak, dan juga yang menggunakan EBT juga masih kurang di Indonesia. Jadi itu mungkin yang bisa saya jadikan solusi terkait apa yang terjadi, isu geopolitik yang sedang terjadi, juga bagaimana tren teknologi masa kini bisa menjadi solusi dari apa yang sedang terjadi di dunia. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.